2 tahun kurang 5 hari saya dan Pak Wagub menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pamekasan. Sungguh kepemimpinan ini memang membutuhkan beberapa syarat-syarat utama yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Setidaknya ada 3 syarat utama yang diperlukan oleh kabupaten ini untuk bisa menjadi kabupaten maju. Yang pertama, komitmen pemimpin. Yang kedua, komitmen aparatur. Yang ketiga, partisipasi rakyat. Dari 3 hal ini ada dinamika, ada beberapa hal yang memang harus kita tuntaskan. Pemerintah di periode ini memiliki 5 prioritas utama untuk bisa menjadikan kabupaten ini terus berkemajuan. Yang pertama adalah reformasi birokrasi, merubah habit aparatur sipil kita dari habit lama menuju habit baru yang lebih produktif, menuju cara baru untuk lebih excellent, lebih cepat, lebih profesional. Cara ini kita lakukan untuk kemudian bisa menciptakan aparatur sipil yang berdaya saing. Kita tidak hanya meminta aparatur sipil kita untuk bisa bekerja cepat, tetapi kita juga memberikan tunjangan pendapatan pegawai. Baru kemudian yang kedua, ekonomi. Di ekonomi kita punya program wirausaha baru. Wirausaha baru ini kita dorong untuk bisa melahirkan beberapa entrepreneur, pengusaha yang produktif, kreatif, dan berdaya saing. Baru kemudian berikutnya adalah di bidang kesehatan. Reformasi total bidang kesehatan untuk bisa lebih profesional dalam memberikan pelayanan. Sebagian dari yang unggulan dari kita adalah Pamekasan Cold Care. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah juga reformasi birokrasi sedang berjalan dan terus akan kita perbaiki sebagai bagian dari wujud memberikan layanan yang lebih excellent lagi kepada masyarakat. Baru kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Tentu kita merancang beberapa program pemerintahan yang linkit di antara satu program dengan program yang lain. Sebagian dari program unggulan di bidang pendidikan di samping juga mendorong siswa-siswi kita semakin berprestasi, anak-anak kita semakin memiliki etos belajar yang bagus. Kita juga mendorong beasiswa santri, orang-orang miskin, orang-orang yang mau berprestasi, orang-orang yang belum beruntung, yang mau berusaha merubah nasibnya, kita fasilitasi dengan 2 kategori. Yang pertama adalah generasi yang mau berprestasi, yang kedua adalah hafid-hafidah. Kita kerjasamakan dengan pesantren-pesantren. Baru kemudian yang keempat adalah infrastruktur. Nah, yang kelima adalah infrastruktur ya, yang kelima ya. Nah, 5 hal inilah yang kemudian menjadi bagian dari prioritas kerja pemerintahan di sini. Dan di antara kelima prioritas ini tidak ada yang nomor 2, semuanya nomor 1. Kita dorong bagaimana kabupaten ini memiliki aparaturnya, memiliki habit lama, habit baru, terus kemudian pemerintahannya bekerja cepat, dan beberapa kegiatan pengikut lainnya yang sedang kita dorong untuk bisa menjadikan kabupaten ini maju. Saya sering mengatakan bahwa tidak mungkin akan ada hasil luar biasa dari cara biasa-biasa. Untuk mendapatkan hasil yang luar biasa perlu cara yang luar biasa, perlu kerja yang luar biasa, perlu komitmen luar biasa, perlu program yang juga luar biasa untuk bisa melahirkan beberapa kegiatan yang memiliki outcome atau maslahah yang luar biasa kepada masyarakat. Ambil contoh misalnya, ada beberapa rumah yang kita bangun, rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Ada orang yang kurang beruntung yang dikerjasamakan dengan pesantren bisa sekarang belajar di pesantren. Ada beberapa beasiswa lain yang kita dorong untuk bisa melahirkan generasi hebat. Potensi sumber daya manusia yang berkemajuan itu perlu didorong oleh pemerintah. Dan pemerintahan periode ini saya dan Pak Wagub berkomitmen untuk itu. Pamekasan yang berdaya saing, Pamekasan yang maju, Pamekasan yang cepat, Pamekasan yang excellent, Pamekasan yang dalam banyak bidang itu bisa menginspirasi beberapa generasi untuk bisa bekerja luar biasa. Nah, misalnya di bidang wirausaha baru, kita latih generasi muda di kabupaten ini
sesuai dengan potensi ekonomi yang mau dikembangin. Baru kemudian setelah itu kita bantu alat. Setelah kita bantu alat produksi, baru kemudian kita beri pinjaman modal yang dikerjasamakan antara modal APBD dengan perbankan dengan bunga yang cukup dibayar 1%, karena 5%-nya akan ditanggung oleh pemerintah. Baru kemudian kita carikan pasar online dan offline. Baru setelah itu kita untuk menjaga atmosfer cara berpikirnya biar semakin bagus, kita akan undang beberapa success story, beberapa orang untuk menyampaikan beberapa perjuangan, dinamika, dan beberapa hal yang harus dihadapi oleh seorang pengusaha. Kita buat milenial dan hal. Nah, dari masing-masing program ini etape tahapannya kita evaluasi satu-satu. Kalau ada beberapa hal yang belum sempurna, ya wajar. Kenapa? Karena kita bekerja. Kalau ada beberapa hal yang belum maksimal, ya wajar, karena memang kita harus diperbaiki. Karenanya dalam sistem kerja apapun itu mesti ada refleksi aksi. Kita melakukan aksi kegiatan yang luar biasa ini, baru kita refleksikan di wilayah mana yang kita kurang maksimal, terus kita perbaiki. Nah, komitmen itulah yang kemudian kita lakukan, kita terus tegakkan untuk bisa mendorong kabupaten ini berada di kabupaten yang terus melaju cepat bersaing dengan kabupaten maju di Indonesia. Cara inilah yang terus akan kita lakukan, ikhtiar inilah yang akan terus kita perjuangkan sebagai wujud komitmen pemerintahan untuk bisa mendorong kemajuan di kabupaten ini. Contoh misalnya di 2019 kemarin ada 87 atau 86 ya, angka pastinya saya lupa, desa yang kekeringan air. Di 2019 kita genjot program ini, pengeboran air di beberapa dusun. Dari 300 sekian dusun yang kekurangan air sekarang sudah berkurang. Nah, kalau kemudian yang berkurang ini atau ada beberapa dusun lain yang memang belum mendapatkan air walaupun sudah dibor, kita baru melakukan evaluasi, melakukan refleksi. Apa sebabnya? Bagaimana caranya untuk mencari solusi ini? Cara inilah yang terus akan terus kemudian kita rancang, kita selesaikan, biar kemudian APBD kita ini tidak tersedot di pengiriman air terus. Tetapi jika cara untuk mendapatkan air yang bisa memenuhi kebutuhan MCK-nya rakyat ini belum terpenuhi, ya kita kirim air dulu. Nah, intinya apa? Komitmen saya dan Pak Wabub mau menjadikan jabatan saya ini sebagai alat perjuangan saja, alat pengabdian saja, tidak lebih dari itu. Dan ini dibuktikan dengan mendorong, misalnya sedari awal saya menyampaikan di kabupaten ini tidak boleh ada jual beli jabatan. Di kabupaten ini harus menjadi kabupaten bersih. Di kabupaten ini harus menjadi kabupaten yang berkemajuan. Cak Maturana, Bunda sedang Pak Wabub, nah dari tabu asal Pamekasan maju, masyarakatnya makmur dan berdaya saing. Cara itulah yang terus kita lakukan sebagai turunan dari spirit menegakkan nilai-nilai ajaran agama. Karena agama tidak ada yang membolehkan korupsi, agama tidak ada yang membolehkan pemerintahan yang leyeh-leyeh. Agama memerintahkan kepada pemimpin untuk bekerja lebih maksimal, lebih baik, lebih bijaksana, lebih adil, dan mensejahterakan masyarakat. Sebenarnya desa tematik ini strategi pemerintahan, strategi pembangunan, strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang di dalam visi merata dan berkeadilan. Kalau mau merata, mau berkeadilan, harus berangkat dari desa-desa. Karena tidak ada orang di manapun yang tidak punya desa atau kelurahan. Semua orang mesti punya desa dan kelurahan. Berangkat dari bawah berarti berangkat dari dusun, berangkat dari desa, berangkat dari kelurahan. Nah, potensi apa yang ingin dikembangin di kelurahan dan desa itu? Makanya saya memilih desa tematik, desa sesuai dengan tema potensi yang mau dikembangin. Kenapa saya tidak memilih misalnya
One Village One Product, karena dari referensi yang saya baca bahwa One Village One Product itu lahir di Haiti tahun 78, di mana waktu itu Gubernur Haiti yang mengalami resesi ekonomi yang luar biasa terus mendorong masyarakatnya untuk di masing-masing village, di masing-masing lurah dan desa itu memiliki produk. Nah, saya lebih turun lagi ke dusun, desa tematik itu untuk mendorong bagaimana dusun-dusun ini memiliki potensi ekonomi yang bisa dikembangin. Jika masyarakat di dusun, di semua dusun di satu desa dan kelurahan itu makmur, maka desa itu akan menjadi desa makmur. Jika di seluruh desa di Kabupaten Pamekasan atau di seluruh desa dan kelurahan makmur, maka kabupaten ini akan menjadi kabupaten yang makmur. Jika sudah makmur, maka Pamekasan sudah hebat. Pamekasan sudah bisa keluar dari jebakan kemiskinan. Pamekasan yang dimulai dari komitmen pemimpin, alur kegiatan yang orientasinya untuk rakyat. Contoh misalnya, ada 800 sekian masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Saya ngelus dada. Kenapa? Karena tidak ada satupun produksi songkok yang diproduksi di kabupaten ini. Sandal pun tidak banyak, kalaupun ada 1-2 titik. Sepatu juga tidak ada. Tas yang dipakai oleh anak kita sekolah juga tidak ada yang diproduksi di kabupaten ini. Akhirnya beberapa tas dan kebutuhan-kebutuhan lain itu diekspor dari kabupaten yang lain. Saya membayangkan kalau kemudian songkok, sepatu, sandal, tas, dan beberapa hal lain itu diproduksi di kabupaten ini, maka akan ada perputaran uang. Kalau ada perputaran uang, maka akan ada kesejahteraan. Kalau ada kesejahteraan, maka akan ada daya beli. Kalau ada daya beli, maka ada kesejahteraan, ada kemakmuran, dan seterusnya. Cara inilah yang kemudian mau kita lakukan. Dengan model dan cara begitu, harapan saya kita mendapatkan doa dari para tokoh, mendapatkan bimbingan dari para alim ulama untuk kemudian bekerja lebih cepat lagi, memberikan yang terbaik bagi masyarakat, memberikan yang excellent bagi seluruh elemen masyarakat, memberikan sesuatu yang luar biasa untuk seluruh elemen masyarakat. Cara ini kita lakukan dalam rangka, sekali lagi, Pamekasan itu hebat kalau masyarakatnya rajin, kalau masyarakatnya bijak, kalau masyarakatnya parjuket. Itulah yang kemudian menjadi bagian dari ikhtiar kita. Senang jika suatu saat misalnya atas komitmen pemerintah, atas komitmen partisipasi dari rakyat yang mau berubah nasibnya, terus kemudian ada kampung sandal, ada kampung sepatu, ada kampung IKM lainnya. Dengan begitu daya beli masyarakat akan semakin bagus. Dan perlu menjadi catatan bagi kita semua. Saya teringat bahwa saya pernah dibisiki oleh salah satu tokoh bahwa kemiskinan itu mendekatkan diri kepada kekufuran. Nah, artinya pemerintah dorong kesejahteraan yang berkeadilan, baru kemudian stakeholders lain mendorong bagaimana moralitas masyarakat semakin bagus. Kalau keduanya sudah ketemu dalam satu titik bersama bahwa kesejahteraan yang adil dan beradab, terus kemudian akhlakul karimah, moralitas semakin bagus. Inilah cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang dicita-citakan oleh agama yang sangat kita yakini kebenarannya, yakni agama Islam. Semangat itulah yang kemudian selalu menggelora di dalam pikiran saya dan Pak Wapub. Semangat itulah yang kemudian menorehkan keinginan dan komitmen kuat untuk merumuskan beberapa pilihan program yang semakin bagus, bermanfaat, dan bermartabat. Itu kira-kira. Ada 5 hal ya. Yang pertama adalah pendidikan. Senang, bahagia sekali ketika sebagian dari masyarakat kita yang masih belum beruntung secara ekonomi terus menyampaikan terima kasih bahasa Madurana matur sekelangkong Pak Bupati anan gule pengunduk ekerem bi ajunan. Rasanya bahagia. Baru kemudian yang kedua, ketika beberapa calon pengusaha baru sudah memproduksi, terus kemudian memproduksi produk, ada yang songkok, ada yang sandal, ada yang sepatu, melihat raut wajahnya
menatap masa depan rasanya semakin cerah. Baru kemudian yang ketiga, ucapan terima kasih dari masyarakat yang airnya sudah bisa mengalir, ucapan terima kasih dari masyarakat yang rumahnya sudah dibangun. Rasanya bahagia sekali atas hal yang sudah kita lakukan di bidang infrastruktur itu. Baru kemudian yang keempat adalah equal care. Saya melihat dulu ada orang naik pickup, dinaikkan pickup, dijemput, diantar oleh tetangganya ke pusat kesehatan. Sekarang harapan saya jangan, karena sudah ada sigap, ada mobil sigap. Cukup telepon ke nomor yang sudah ada di kendaraan-kendaraan itu, terus kemudian akan kita layani secara baik. Bisa konsultasi, bisa jika butuh dijemput, kita jemput, untuk kemudian memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baru kemudian yang kelima adalah mall pelayanan publik. Bahagia rasanya, senang rasanya mendapatkan penghargaan karena bupati tercepat di Indonesia selama masa baktinya yang belum 100 hari sudah bisa membuat mall pelayanan publik. Ini tidak mudah kita lakukan. Ini semua kita lakukan berkat dukungan, berkat doa, berkat partisipasi dari masyarakat. Betapapun masih harus bekerja lebih maksimal lagi untuk memberikan yang terbaik, terus bekerja yang terbaik. Karena persoalan umat, persoalan rakyat, persoalan pembangunan itu tidak akan pernah selesai. Persoalan pembangunan itu harus terus ditingkatkan, harus terus kita dorong untuk bisa menjadikan kabupaten ini baik. Contohnya, saya ini setiap masuk ke ruang kerja ini, Mas, yang pertama yang harus saya lihat orang miskin. Saya harus melihat orang miskin pertama. Foto itu saya lihat. Baru kemudian yang kedua, saya harus melihat siswa-siswi. Siswa-siswi ini yang harus diberi tempat terhormat untuk dihantarkan menjadi generasi yang berdaya saing. Orang yang jualan seperti ini yang harus dibela oleh pemerintah. Sehingga masuk ke ruang kerja ini, duduk di kursi ini, saya lihat ini. Kalau kemudian ada pemimpin yang tidak membela rakyatnya, saya misalnya terus tidak membela rakyat, rasanya dolim kepada diri sendiri, rasanya mengkhianati atas sumpah yang saya sampaikan. Betapapun beberapa dinamika tetap harus kita jalankan. Makanya harus sabar, harus ikhlas, harus terus bekerja yang terbaik. Itulah yang kemudian harus dijalankan oleh saya sebagai bupati. Saya ini mau konkret, mau berjuang konkret, nyata. Betapapun kita sekarang hidup di era post-truth, post kebenaran. Teori post-truth ini kadang-kadang membuat kita retak, kadang-kadang membuat orang jadi salah paham, kadang-kadang membuat paham salah. Post-truth mengganggu kehidupan kesetiakawanan kita semuanya. Misalnya di harga tembakau, saya memilih cara tripartit. Kenapa tripartit? Karena tidak bisa, misalnya pemerintah sewenang-wenang juga tidak bisa. Kesewenang-wenangan itu anti Pancasila. Kesewenang-wenangan itu anti UUD 45. Karenanya saya memilih cara kita ketemu dong. Petani ketemu, pedagang ketemu, pemerintah ketemu. Baru kemudian diskusi. Saya ditanya oleh teman-teman, yang menentukan BEP itu siapa? Bukan bupati, siapa? Itu permusyawaratan antara pihak pabrikan, pihak petani, pihak gudang. Ketemu 3 kategori harga: sawah, Tegal, gunung. Oke, saya turun kemarin ke gudang. Saya melihat tidak ada yang di bawah harga BEP. Terus kalau kemudian, oh iya itu karena bupati sedang datang, setelah bupati tidak datang, maka akan murah lagi. Dan terus saya harus ngantor di situ, maksudnya. Saya harus duduk sementara ada sekian puluh gudang yang harus saya lakukan. Oke, saya buat sistem misalnya. Semua orang kita letakkan di sana. Semua laporannya baik. Itulah yang kemudian saya kadang-kadang nggak paham murah di mana. Itu loh.
Yang murah di mana? Setiap saya datang terus kemudian laporan dari para pihak yang lain, apakah semua para pihak yang menjaga itu harus sumpah pocong duduk? Sementara di Republik ini tidak mengenal sumpah pocong, yang mengenal adalah kejujuran, keadilan dan seterusnya. Maka yang perlu kita dorong adalah partisipasi. Era post-truth ini meretakkan. Baru kemudian di bidang wirausaha baru sudah konkret kita latih, sudah nyata banget nih. Terus kemudian setelah dilatih kemarin sudah diberi bantuan alat. Pilihannya cuma saya alat itu tidak saya serahkan hibah. Kenapa? Takut dijual. Saya memilih cara hak guna pakai untuk tidak dijual. Hak guna pakai selama dibutuhkan untuk produksi silahkan dipakai. Karena beberapa kejadian kalau sudah diberikan menjadi HP, jadi sepeda motor, jadi ini. Nah, cara itu untuk kemudian kita pilih, dan ini cara luar biasa. Ada nggak di Indonesia misalnya pemerintahan atau perbankan yang memberikan modal dengan bunga hanya cukup membayar 1%? Nggak ada. Saya mencari referensi tentang adakah kabupaten yang memberikan pinjaman modal kepada rakyat selama 1 tahun hanya 1%. Nah, ini cara luar biasa. Nah, tinggal kemudian cara ini diapresiasi dong oleh masyarakat, sehingga kerja-kerja luar biasa ini yang repot itu kan begini. Ada gedung bagus dibangun, ada genteng satu jatuh. Ya genteng satu jatuh itu yang dibahas terus. Yang seakan-akan bangunan yang lain jadi tidak bagus. Itulah yang kemudian saya sebut partisipasi. Ya objektif lah. Saya lebih suka yang objektif saja. Kalau saya salah misalnya, ya sudah dikritik aja saya salah. Kalau saya benar ya diapresiasi dong. Contoh, memilih pilihan tidak ada jual beli jabatan itu pilihan berani. Ada nggak yang mengapresiasi? Islam melarang korupsi. Saya sudah tidak melakukan itu. Ada nggak yang mengapresiasi? Jadi akhirnya beberapa orang buat meme itu. Ya, itulah kehidupan kekinian. Yang pertama, tahun ini kita perbaiki mall pelayanan publik. Yang kedua, puskesmas akan terus kita perbaiki, mulai dari pintu depan, mulai pintu rompi awal sampai pelayanan. Rumah sakit juga akan kita perbaiki. Terus kemudian kecepatan, saya nanti akan menghitung buat KTP itu berapa menit, buat KK berapa menit, buat layanan yang lain harus cepat. Itu yang pertama di bidang pelayanan. Baru kemudian yang kedua, saya senang menyederhanakan sesuatu. Jadi jika boleh dipercepat, kenapa mau dibuat lambat? Jika bisa dipermudah, kenapa mau dipersulit? Ya sudah, dipermudah aja deh. Itu sehingga evaluasi misalnya mulai publik mau kita perbaiki lagi, mulai dari tempatnya, mulai dari suasananya. Kita buat suasananya itu suasana yang orang menjadi happy datang ke sana karena layanannya. Mulai seragamnya akan kita rubah. Beda, ASN yang bertugas di sana itu tidak harus pakai keki di hari Senin, tidak harus pakai keki di hari Selasa. Senin bisa pakai batik, Selasa bisa pakai batik, Rabu bisa pakai ini Marlena atau apa itu loh maksud saya. Dan itu menjadi perwajahan pemerintahan di bidang layanan yang tepat dengan pendekatan yang happy dan menyenangkan.